Pertemuan semacam ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Kita harus mendapatkan perolehan ya atas pertemuan kita ini. Perolehan itu kalau bisa diusahakan menjadi senjata kita dari dunia sampai akhirat. Oleh karenanya sekali lagi saya tegaskan, betul-betul harus kita simak, kita perhatikan supaya betul-betul kita mendapatkan ilmu pengetahuan lewat beliau. Oleh karenanya saya mohon kepada Al-Makarrum Ustadz Iswardi, kiranya beliau kita jadikan sebagai sanad keilmuan kita, supaya dari masing-masing kita ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah kenal Allah, Allah cuma yang awal, akhir, zahir dan batin. Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah dan hayat. Maka dialah yang sebenar-benar Allah itu. Siapa yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, kala lisanahu, maka keluh lidahnya. Keluh lidah itu maksudnya Bapak Ibu, kata yang tiada terkatakan lagi. Apa sebabnya kata yang tiada terkatakan? Karena dia cuma yang ada semata-mata, yang lain nggak pernah ada. Disitulah makomnya Bapak Ibu. Orang yang sudah sampai kepada makom ma'rifat, maka orang yang sudah sampai pada makom ma'rifat itu duduknya pada diam. Itu dia. Diam itu maksudnya diam di dalam paham. Paham itu maksudnya paham di dalam keheningan. Hening itu maksudnya hening di dalam kesadaran. Sadar itu maksudnya sadar dalam kepatuhan. Itu maksudnya tuh, diam adalah di dalam paham, paham dalam hening, hening dalam kesadaran, sadar dalam kepatuhan tadi. Ya. Tak ada lagi yang bisa diungkapkan, tak bisa lagi diuraikan dan diceritakan. Tak ada yang bisa dijelaskan Bapak Ibu. Makanya Allah itu sebenarnya, rahasia diri Allah itu sebenar-benarnya itu tak bisa disebut. Kalau disebut dia bersifat. Walaupun dia bersifat, namun hakikatnya dia tidak bersifat. Kenapa dia bersifat? Karena kita menjelaskannya, kita menceritakannya. Kalau tak diceritakan dirinya, dari mana umat ini paham dan tahu apa yang disampaikan Nabi? Jadi kita menceritakan itu, dia sudah bersifat. Namun hakikatnya dia tiada bersifat sebenarnya. Lalu pertanyaan Ustaz sama Bapak Ibu, kalau di ujung-ujung kaji namanya Bapak Ibu. Ya, kalau memang Bapak Ibu udah paham di ujung-ujung ini, bagaimana supaya dia tidak bersifat Bapak Ibu? Bagaimana supaya tidak bersifat? Diam. Apakah kata-kata diam itu yang diam? Apakah kata-kata diam itu yang diam? Tidak. Makanya Allah itu bukan diam. Allah itu di balik diam itu. Allah itu bukan diam. Allah itu di balik dia itu. Makanya kalau disebut dia tetap bersifat, namun hakikatnya dia tidak bersifat. Anikmati sajalah hidup oleh Bapak Ibu. Kok lapar makan, kok awi minum, kok panik monjo kantuk, bawa lalok. Tapi jangan lalok ini, kami talkinkan sama mereka. Paham kita tuh, itulah kesempurnaannya tuh. Jadi ma'rifatnya Bapak Ibu, makomnya pada diam. Ma'rifatnya Tuhan pada kosong dalam ketiadaan. Ada kosong dalam ketiadaan. Ama yang Tuhan yang sabana-bana yang Tuhan. Yang dikatakan Tuhan yang sebenar-benarnya ini. Nih.
Ini yang dikatakan, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa menyebutnya? Langit dan bumi belum ada. Jangankan langit dan bumi, aras lu kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras lu kursi mahfuz Bapak Ibu, nur juga belum ada. Sorga neraka pun juga belum ada. Jangankan sorga dan neraka dan nur, Tuhan yang bernama Allah pun juga nggak pernah ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada tuh si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum pernah ada. Hah? Tapi dia ada. Jangan dibilang tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu yang Tuhan. Tuhan itu yang dirinya. Nama dirinya itu adalah Allah. Jadi Allah itu adalah hal yang tidak bisa disebut dan diuraikan. Itu yang dipahami. Sekarang dirinya itu pengen dikenal. Kalau tidak dikenal, siapa yang muji dirinya? Tentu dia sendiri. Padahal ini dia bercerita. Lihat, dinaikkan ke atas, ya biar yang Bapak Ibu bisa paham gitu kan. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah menjelaskan dirinya perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala sesuatu yang ada itu semuanya asalnya daripada dirinya. Terbitnya daripada dirinya. Wa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Siapa aku? Kalau aku nih Tuhan, siapa hamba? Kalau aku hamba, siapa yang Tuhan? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah sesuatu itu dari diriku. Ini bahasa syariat nih. Aku jadikan sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Apa yang dijadikan Allah dari dirinya? Lihat, ini menciptakan. Kalau bahasa hakikat, Allah tidak pernah menciptakan. Allah tidak pernah menjadikan. Allah mentajalikan. Allah menampakkan. Allah menzahirkan. Allah menyatakan akan dirinya. Maka dia mentajalikan dirinya dari dirinya sendiri. Tajali daripada dirinya sendiri. Ini yang disebut namanya dengan nur. Tajali daripada dirinya disebut namanya nur. Karena nur ini tajali daripada dirinya, maka nur itu disebut namanya, nur itu adalah zahirnya aku tuh. Nur itu zahirnya Allah, dan Allah itulah batinnya. Lihat. Sekarang siapa nur itu? Nur inilah yang dikatakan namanya dengan sifat. Yang tadi itu sifat. Nur itu disebut sifat. Sedangkan dirinya tuh itu yang disebut namanya zat. Makanya nyatanya zat karena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Zat itu namanya Allah, sifat itu namanya Muhammad. Nyatanya Allah kena Muhammad, zahirnya Muhammad itu kena Allah. Sebenarnya Muhammad itulah zahirku dan aku batinnya. Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujud aku. Aku juga tuh. Ini nur tuh. Kita turun ke bawah lagi. Sekarang ya. Karena nur itu asalnya daripada diri Tuhan. Lihat. Nur itu asalnya daripada dirinya, maka disebutlah nur ini namanya nur ilahi. Kenapa dikatakan nur ilahi, nur Tuhan? Karena asalnya daripada diri Tuhan sendiri. Yang kedua, nur ini disebut juga namanya dengan nur Muhammad. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah.
Nur itu tempat memandang nyatanya diri Tuhan. Karena nur itu tempat memandang nyatanya wujud diri Tuhan yang bernama Allah, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Inilah maksudnya bahwa Nur Allah dan Muhammad itu esa, tunggal, satu, itu jurang Bapak Ibu. An-Nur inilah kita gunakan bahasa itu tadi, lihat. Kita ambil dengan nur ini aja. Nur itu dengan bahasa ma'rifat, nih. Nur ini kalau kita pakai bahasa ma'rifat, itu adalah tiada lain diri Allah. Maksudnya, patrikan ini, kalaulah nur itu tiada lain adalah diri Allah, nur itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu nur. Yang kedua, nur itu kita gunakan bahasa hakikat, nur itu adalah tajalli Allah. Kenyataan Allah, mazharnya Allah. Nur itu kita gunakan bahasa tarekat, nur itu disebut cermin Allah, bayang-bayang Allah. Nur itu kita gunakan bahasa syariat, nur itu disebut hamba Allah. Jadi nur itu jangan Bapak Ibu terjemahkan dengan cahaya. Kalaulah nur itu tidak boleh diterjemahkan dengan cahaya, lalu apa makna nur? Nah, lihat, ambil dengan dalam. Nur itu maknanya adalah terang. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya itu adalah nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud itulah yang nur tuh. Disitulah letaknya. Allah, lihat. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu nur langit dan bumi. Nah, masukkanlah wujud tuh. Allah itu wujud. Allah itu nyata senyata-nyatanya. Nyatanya itu sudah nyata pada langit dan bumi. Makanya si alam nih dia. Ya, si alam nih. Sekalian ini itu yang nyatanya Tuhan tuh. Makanya Bapak Ibu kalau udah nyata Tuhan itu, jangan dicari yo Tuhan tuh le. Makin dicari makin menghilang Tuhan tuh. Makin jauh. Jadi nyengek ya Tuhan tuh. Makin dingeknya makin larinya. Jadi baca rohnya. Yang sabana ingek itu ndak ingek, yang ndak ingek itu yang sabana ingek. Ingat Bapak Ibu, inget bahasa ustadznya. Yang sebenar ingat itu tidak ingat. Kalau masih mengingat itu tanda belum ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Ya, artinya apa? Untuk apa lagi mengingat-ingat karena sudah nyata pada dirinya? Ini dia apa juga diingat lagi? Jalani aja lagi itu. Kalau dijelaskan, jelaskanlah kepada orang nggak paham. Sebutlah tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau udah paham, sama-sama aniang. Tapi kok keluar sekolah yang aniang salah le. Itu maksudnya nyata itu. Itu sempurnanya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu cari-cari juga nur lagi ya. Ya, nur itu sudah nyata tuh, jelas sejelas-jelasnya. Jadi tak payah mencari nur tuh. Itu maksudnya yang payah tuh mencari nur laili. Mencari nur laila yang payah tuh. Mencari nur Muhammad sebagai nyatanya Allah, enggak perlu lagi. Nih sekalian alam nih. Itulah maksudnya apa kata Nabi. Ini penghujung haji. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Apa maksudnya? Tidak masuk neraka orang yang mana ia melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Dan tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang melihat aku. Apa maknanya ini? Ini ada makna yang tersuratnya, ada makna tersiratnya. Kalau makna yang tersurat, tentu memandang kepada Nabi Muhammad. Beruntung orang yang melihat aku, kata Nabi Muhammad. Lalu dia beriman kepada aku, nak masuk neraka dia. Buktinya, Abu Lahab surga, nak Bapak Ibu? Neraka juga, saban hari menengok Nabi. Tapi masuk neraka juga tuh Bapak Ibu. Berarti bukan itu maknanya. Nabi itu uswah, contoh dan teladan tuh. Maksudnya kepada kita, apa kata Rasul kepada Umar? Wahai Umar, man ro'ani, pakat ro'al haq.
Kalau kamu sudah memandang aku, wahai Umar, dah sama aku memandang Tuhan itu dah. Apa maknanya? Apabila kamu Umar sudah bisa memandang aku, dah sama kamu memandang Tuhan. Kamu udah lihat aku, dah sama kamu lihat Tuhan. Selamatlah kamu. Maknanya itu, wahai Umar, apabila kamu sudah bisa memandang Nur Muhammad itu sudah nyata pada batang tubuhku. Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhku. Sudah sama kamu memandang Allah. Karena Nur Muhammad itu zahirnya Allah. Karena dia cuma yang ada. Maka aku inilah rupa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu maknanya apa? Walaupun Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah, tapi siapa yang sudah mampu memandang Nur Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya, maka padamlah api neraka itu. Selamatlah dia 70 keturunan. Kalaulah bapak, kalaulah suami sudah mampu memandang Nur Muhammad pada gurunya, pada mursyidnya, maka selamatlah istrinya, selamatlah anak-anaknya itu. Sekarang anak dan istrinya sudah mampu memandang Nur Muhammad nyata pada suaminya, nyata pada ayahnya, selamat juga lah keturunannya itu. Itu maksudnya memandang nur. Ini yang ditekankan oleh Nabi. Apa kata Rasul itu? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan atas bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Anbiya itu nur. Makanya duduk Bapak Ibu pada makom hakikat. Nah, di hakikat. Saya kurang-kurangnya duduknya di torikat. Jangan di syariat duduknya. Nah, lihat ilmunya. Siapa yang duduk pada makom syariat, matinya membangkai ini. Hancur dia. Belum ditanam lagi, 5 menit mati berbau dah. Ya. Padahal tadi sudah dikatakan, dari baca-baca ayat tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nyatanya tidak ada kembali kepada Allah, tanah. Ke tanah begini tuh. Itu membangkai itu. Walaupun asal kita daripada tanah, inna khalaqnakum min turab, jangan Bapak Ibu bertahan di tanah. Pandang di balik tanah tuh. Makanya pahami ini, kaji ini. Ya, diri. Diri yang zahir. Diri yang batin. Diri yang zahir ini terdiri daripada 4 anasir tadi. Nih. Pertama, ya. Tanah. Lihat, ini asalnya tanah. Jangan tertahan di tanah. Pandang di baliknya. Ya, asal tanah itu daripada air. Jangan bertahan di air. Asal air itu daripada angin. Asal angin daripada api. Asal api itu daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah zahirnya Allah tuh. Memandangnya. Yang kedua, diri yang batin. Itu adalah ruh. Ruh itu juga asalnya Nur Muhammad. Kalaulah diri yang zahir dengan diri yang batin asalnya kedua-duanya Nur Muhammad, maka Nur Muhammad lah ini yang disebut Muhammad tuh. Inilah yang dikatakan zahirnya Allah itu. Zahirnya Allah itu yang katakan Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah tuh. Ya. Itu nak hancur dia Bapak Ibu. Tapi kalau duduk di syariat, dia hancur, membangkai dia. Naik lagi ke atas. Duduk di torikat. Duduk di torikat, dia tidak hancur. Tapi badannya mengering. Mengering tahu, menyusut. Kayak salai badah, bukan jadi jenglot dia. Mengering dia nggak hancur ya. Nggak busuk, tapi bukan jadi jenglot dia. Mengering aja badannya. Tuh duduk di torikat tuh. Kalau duduk di hakikat, itu Nur Muhammad, maka bertubuhkan Muhammad Bapak Ibu. Ya, bertubuhkan Muhammad ini, dia tidak hancur, dia tidak mengering, dia tidak membusuk, bahkan dia harum utuh dia. Kain kapannya pun hancur ya. Duduk di makrifat. Dia tidak membusuk, dia tidak mengering, dia tidak hancur, tapi hilang dia. Makanya jangan heran kalau ada orang ditanam, pas ditanam dia kapan dia tinggal di. Itu udah ibarat burung dalam sangkar, burungnya lepas, sangkarnya pun resap dia tuh. Duduklah pada makom kosong nih. Datangnya dari kosong, kembalinya tetap membawa kosong. Datangnya dari Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan tuh. Tapi jangan Bapak Ibu jadi Tuhan pula. Asal-salah pula. Jangan ngaku-ngaku Tuhan pula.
Jadi ilmu yang Ustaz ajarkan ini, Ustaz tidak mengajari Bapak Ibu jadi Tuhan. Ustaz tidak mengajari Bapak Ibu ngaku-ngaku Tuhan. Ustaz tidak mengajari Bapak Ibu ingin merampok hak Tuhan. Tapi yang Ustaz ajarkan kepada Bapak Ibu, kenalilah, sekenal-kenalnya, sebaik-baiknya, sepaham-pahamnya, bahwa Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang bersifat. Kita tidak wujud, kita tidak ada, kita ada bersifat. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Itu diri kita. Paham Bapak Ibu tuh? Kalau kita la haula wala quwata illa billah, yang mana yang la haula wala quwata, yang mana illa billah pada diri Bapak Ibu. Ini pahami lagi. Biar selamat juga dia. Ini lihat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Amana maksud la haula wala quwata itu. Yang dikatakan la haula wala quwata pada di Bapak Ibu, ini yang disebut namanya batang tubuhnya. Ini dia. Ini yang tubuh jasmani. Tubuh jasmani itu dua kata yang berbeda makna. Ya, baju jas. Baju jas itu baju luar. Mani artinya apa? Air mani. Jadi jasmani itu tubuh luar yang terbuat daripada air mani. Itu disebut jasmani. Yang mana itu? Yang berkulit, berdaging, berurat, bertulang, berhati, berjantung, berabu, berempedu. Itu yang tubuh jasmani ini. Ini yang cangkangnya, ini yang casingnya. Ini hakikatnya, ini buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh, mati. Ini yang bangkai. Illa billah. Itu yang sebut namanya ruhani. Yang ruh tuh. Ruh nih. Yang illa billah itu yang ruh tadi. Itu dia. Siapa ruh itu? Ruh itu rahasiahu. Rahasia aku Allah. Ruh itu sifatku. Sama basar kalam ilmu koda iradat hayat. Sama itu artinya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu Allah. Hayat artinya yang hidup itu Allah. Makanya Allah bilang, kalaulah yang hidup itu Allah, yang sama basar kalam ilmu itu Allah, apa kata Allah? Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Aku ini dah wujud. Aku ini dah zahir, aku dah nyata, aku dah menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan akan rahasia dirimu yang sebenarnya? Balil insanu ala nafsi basirah. Akulah sebenarnya yang melihat itu pada dirimu, kata Tuhan. Maka kenalilah Rasulullah itu. Qad ja'akum rasulun fi anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Mana yang katakan rasul? Rasulullah. Dia Muhammad Rasulullah. Ini buka sedikit lagi. Muhammad Rasulullah. Lihat. Mana yang dikatakan Muhammad? Yang dikatakan Muhammad itu adalah Rasul. Mana yang katakan Muhammad Rasul tadi? Yang ruh tadi itu Bapak Ibu. Ya. Dikatakan Muhammad, ya, itu adalah Rasul. Ini yang utusan tuh. Mana yang utusan? Sama basar kalam ilmu kodai sifat yang 7. Siapa Rasul tuh? Rasul itu adalah Allah tuh. Itu maksudnya tuh. Ya. Jadi tidak ada siapa-siapa di situ, yang ada hanya Allah. Kalau Ustaz boleh sampaikanlah sama Bapak Ibu nih, contohnya aja nih, beliau yang duduk nih, Ustaz kita nih, dirinya bernama Allah. Dirinya bernama Allah tuh. Wujud dirinya bernama Muhammad. Rupanya disebut Adam. Rahasia dirinya disebut insan. Makanya insan itu rahasiaku, Adam itu rupaku, Muhammad itu wujud aku, Allah itu adalah diriku, aku yang menanggungnya tuh. Di situlah duduknya makom kala lisana itu, diam di situ Bapak Ibu. Jadi jangan ngaku-ngaku. Ya. Makanya ilmu ma'rifat ini tidak ada pengakuan di situ. Siapa yang mengatakan pengakuan? Kita menjelaskan Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah ada. Ya, kalau udah paham kita, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing, walaupun diri masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, tapi nyatanya diri Allah. Rupanya Allah lah yang merahasiakan dirinya sendiri. Bagi yang tahu, itu orang yang diberitahu oleh Allah. Ya, oleh karena itu jangan sok tahu, jangan sok lebay. Tidak boleh ngaku-ngaku.
Apa buktinya? Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, ini tinggal lagi bukti lagi. Bukti Bapak Ibu sudah mengenal Allah, nampak keimanan dan ketakwaan itu pada dirinya. Ya, nampak keimanan dan ketakwaan itu pada dirinya. Hidupnya menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Nampak sholatnya, nampak puasa, zakat, haji, kurbannya, nampak sabarnya, nampak maafnya, pengasih, penyayang ibunya. Nah, kalau biasanya kita melihat anak menantu tu tiga gambarnya, ini cie je wajah penantu tu nampak tu. Ya, kalau selama aku tariang, bertanduk akhirnya nak do tariang, nak do tanduk atur tu. Mesti dipahami itu Bapak Ibu. Itulah barulah kita selamat di situ. Ya, mungkin itu Bapak Ibu udah panik aku Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.